PJ Bupati Bojonegoro ajak Gapoktan maksimalkan pengadaan pupuk bersubsidi. Kunjungan kerja di Tuban, Menteri Pertanian di demo petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Atna, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar fokus group discussion tentang penyusunan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK, pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2024. FGD yang digelar di Pendopo Malopati pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, Sekda Bojonegoro Nurul Azizah, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Helmi Elizabeth. Selain itu, acara ini diikuti oleh camat se-Kabupaten Bojonegoro, kelompok tani, kios pupuk, serta koordinator penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Helmi Elizabeth dalam sambutannya menyampaikan pupuk merupakan kebutuhan dasar bagi petani, sebab pupuk adalah salah satu sarana yang sangat berpengaruh dalam peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian. Menurut Helmi, kegiatan ini untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2023 perihal kebutuhan pupuk bersubsidi 2024 dan surat dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tanggal 2 November 2023 perihal penginputan data penerima pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024. Ya, memang untuk hari ini kita melaksanakan forum discussion group untuk pengusulan pupuk subsidi 2024. Jadi sebagaimana surat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur untuk segera semua kabupaten kota di Jawa Timur itu untuk pengusulan pupuk subsidi 2024. Kemudian kita juga menindaklanjuti untuk surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian bahwa untuk penginputan pupuk subsidi tahun 2024 itu ada perubahan aplikasi yang semula e-alokasi menjadi ERDKK, dan untuk penginputan itu dibatasi untuk saat ini sampai dengan tanggal 5 Desember. Kecuali nanti memang ada perubahan untuk durasi waktu penginputan, kita menyesuaikan. Dan FGD hari ini kita bersinergi dengan para pihak karena pupuk subsidi ini adalah salah satu barang dalam pengawasan. Jadi kita memerlukan untuk pendampingan dan pengawalan dari aparat penegak hukum. Jadi tadi narasumber juga dari Kejaksaan, dari Kepolisian, juga dari Kodim. Kemudian untuk pengawasan pupuk subsidi itu juga kami meminta narasumber dari Dinas Perdagangan. Sementara itu, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto menyampaikan Kementerian Pertanian sebagai pelaku utama di dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk berperan penting di dalam penetapan alokasi kebutuhan pupuk dan harga eceran tertinggi atau HET. Dengan sudah ditetapkannya regulasi pupuk bersubsidi ini, selanjutnya perlu sinergi dari berbagai pihak, termasuk kita semua yang hadir di sini untuk dapat menyalurkan kepada petani yang berhak menerima dan melakukan pengawasan terhadap penyalurannya. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, pengadaan pupuk bersubsidi pada tahun 2024 mendatang direncanakan melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. PJ Bupati mengajak Gapoktan maksimalkan pengadaan pupuk bersubsidi agar penyaluran ke petani berjalan lancar. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP menggelar fokus group discussion FGD penyusunan ERDKK pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2024. Acara ini digelar Kamis 23 November 2023 di Pendopo Malopati Pemkab Bojonegoro.
Hadir dalam kegiatan ini PJ Bupati Bojonegoro, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, perwakilan PT Petrokimia Gresik, distributor pupuk bersubsidi, perwakilan pemilik kios ecer pupuk bersubsidi, perwakilan Ketua Kelompok Tani, Koordinator Penyuluh DKPP, dan tamu undangan. Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro, Helmi Elizabeth, dalam laporannya mengungkapkan, pupuk merupakan kebutuhan dasar para petani sebagai sarana produksi yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian. Dalam hal ini, Pemkab bertugas memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Helmi menjelaskan bahwa terkait usulan pupuk subsidi telah dilakukan penginputan data ke dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK mulai 3 November 2023 lalu hingga 5 Desember 2023 mendatang. Pihaknya telah melaksanakan pengusulan sebelum rentang waktu yang disampaikan. Sementara itu, penjabat PJ Bupati Bojonegoro Adrianto dalam sambutannya mengatakan pupuk menjadi barang mahal karena kebutuhan yang tinggi dan tidak diproduksi sendiri. Menurut data, kebutuhan pupuk nasional mencapai 12 juta ton per tahun. Sementara yang dapat diproduksi sendiri mencapai 3 juta ton dan pupuk yang diimpor sebanyak kurang lebih 6 juta ton, sehingga kebutuhan 3 juta ton ini masih belum terpenuhi. PJ Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk koordinasi dan bekerja sama dalam jaringan dan pengadaan pupuk subsidi tersebut, terutama peran dari gabungan kelompok tani Gapoktan. Hanya tentunya bagi semua, saya kira ini adalah tidak hanya tugas dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara khusus, tapi ada tugas kita semua, Bapak Ibu semua yang sebagai pelaku utama dalam pertanian. Mari kita pikirkan bagaimana kita bisa menggunakan pupuk yang sudah ada tadi, yang sudah disediakan, yang akan Bapak Ibu masukkan dalam ERDKK tadi, itu bisa optimal, bisa digunakan secara baik dan hasilnya juga nanti bisa optimal. Nah, ini saya kira tugas dan tantangan juga di Bapak Ibu semua. Tidak gampang saya yakin, tapi saya kira kalau kita punya semangat untuk bisa menghasilkan produksi pertanian yang baik, yang cukup dengan jumlah pupuk yang tersedia, saya kira itu harapan kita semua di 2024 nanti secara khusus, bahwa hasil pertanian di Bojonegoro tentunya bisa akan jauh lebih baik daripada 2022-2023. Diketahui pada 2024 mendatang aturan alokasi pupuk subsidi akan kembali berubah menggunakan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK. Setelah sebelumnya pada 2023 ini alokasi pupuk bersubsidi menggunakan e-alokasi. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Pemirsa, sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2024 didukung penuh oleh gabungan kelompok tani. Diharapkan dengan ERDKK ini para petani bisa mendapatkan hak dan kebutuhan sesuai dengan lahan garapan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar Fokus Group Discussion (FGD) tentang penyusunan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2024. Hal tersebut disambut baik oleh gabungan kelompok tani Gapoktan yang turut hadir dalam acara FGD. Salah satu Gapoktan asal Desa Telogo Haji, Kecamatan Sumberjo mengungkapkan sistem ERDKK diharapkan segera dapat disosialisasikan ke petani, sehingga dalam pelaksanaan nanti alokasi penyaluran pupuk ke desa masing-masing itu tiap petani bisa mendapatkan hak atau kebutuhannya petani sesuai lahan garapan atau luas lahan. Meski ada perbedaan dengan tahun 2023 ini, para petani berharap dengan sistem ERDKK bisa berjalan dengan baik dan lancar. Intinya sangat bagus sekali. Gunanya apa? Untuk penyaluran pupuk yang akan datang, usulan 2004 itu bisa kita sosialisasikan ke petani ke desa masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaan nanti alokasi penyaluran pupuk ke desa masing-masing itu, tiap petani itu bisa mendapatkan hak atau kebutuhannya petani sesuai lahan garapan atau luas lahan. Memang ada perbedaan. Untuk di 2023 itu kan kita ajukan di e-alokasi. Sedangkan untuk di 2024 itu pengajuannya lewat ERDKK. Sehingga mungkin ada perbedaannya yang
lebih baik untuk yang akan datang. Diketahui pada 2024 mendatang, aturan alokasi pupuk subsidi akan kembali berubah menggunakan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK. Setelah sebelumnya pada 2023 ini alokasi pupuk bersubsidi menggunakan e-alokasi. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai pohon tumbang timpa truk, mobil dan becak di Nganjuk. 1 luka-luka. Jadi tetaplah bersama kami. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina. Yang lambat laun, tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan SADANIS atau pemeriksaan payudara klinis secara berkala di Fasyankes atau puskesmas. Sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini. Mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis.
Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebuah pohon besar yang ada di tepi jalan Kabupaten Nganjuk tumbang hingga menimpa truk, mobil, dan becak yang sedang melintas. Akibat pohon tumbang ini, seorang tukang becak mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah pohon berukuran besar yang ada di tepi jalan Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, roboh hingga menimpa truk, mobil, dan becak yang sedang melintas pada Kamis petang. Pohon dengan diameter 80 cm tersebut tumbang setelah kawasan setempat dilanda hujan. Akibat kejadian ini, truk, mobil, dan becak yang tertimpa mengalami kerusakan. Sementara pengemudi becak bernama Slamet Haryono warga Kertosono Nganjuk mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Slamet Haryono mengatakan saat itu ia hendak pulang mengendarai becak untuk mengambil sarung. Namun sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon yang ada di tepi jalan tumbang menimpanya. Oleh warga dan petugas, Slamet Haryono langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit daerah Kertosono lantaran mengalami sejumlah luka. Hingga saat ini Slamet Haryono masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Itu mengambil sarung. Mau pulang mengambil sarung, mau pergi ke masjid. Bapak mengendari apa? Becak. Becak. Kondisi becaknya gimana, Pak? Ya, enggak tahu. Rusak. Ramel sekarang nggak mungkin. Rusak parah ya? Ya, rusak parah. Bapak tertimpa pohon. Iya. Yang luka di mana aja? Di belakang. Di luka. Perut, mulut. Mulut ya. Mulut iya. Sama ini dada. Oh, sama dada. Dadanya sakit. Sekarang kondisinya gimana, Pak? Lebih enakan atau bagaimana? Ya, kalau Agak sekarang enak. agak enak. Agak enak ya. Sementara itu, Kepala Ruangan Bougainville RSD Kertosono Nganjuk Eka Diah mengatakan kondisi korban saat ini sudah membaik. Masuk ke sini kapan, Bu ya? Kemarin sore. Bu, informasi yang Ibu terima dia itu sakit karena apa, Bu? Karena kejatuhan pohon. Pohon. Saat ini di dalam ruangan apa, Bu? Dirawat di mana? Bougainville kamar 6. Untuk kondisi Ibu yang lihat, kondisinya pasien gimana, Bu? Ya masih nyeri daerah belakang, badan belakang sama dada. Pasca kejadian, pohon tumbang beserta sejumlah kendaraan yang tertimpa langsung dievakuasi petugas BPBD, DLH dibantu TNI Polri setempat. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk. Sementara itu menjelang masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu Lamongan bersama jajarannya menertibkan ribuan APK liar dari seluruh wilayah di kabupaten setempat. APK yang diamankan ini boleh diambil dan dipasang lagi saat ketika masa kampanye. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan penertiban ribuan alat peraga kampanye APK. Kegiatan ini dilakukan serentak di 27 kecamatan di Lamongan. Salah satunya seperti yang dilakukan jajaran Bawaslu setempat di pertigaan Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan hari Jumat. Selain melibatkan unsur Bawaslu hingga tingkat bawah, kegiatan ini juga melibatkan KPU, Satpol PP, polisi tiap kecamatan. Kegiatan ini akan bakal terus berlanjut hingga seluruh APK di seluruh titik vital, khususnya pada fasilitas umum atau ruang publik bersih dari APK. Ketua Bawaslu Lamongan Tony Wijaya mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan lantaran banyaknya APK yang terpasang di luar jadwal masa kampanye yang telah ditentukan. Setelah penertiban, ribuan APK ini akan diamankan di kantor Panwascam masing-masing dan boleh diambil dan dipasang lagi ketika masa kampanye 28 November 2023 mendatang.
Sebelum melakukan penertiban, Bawaslu setempat juga sudah membuat imbauan kepada parpol agar melakukan penertiban secara mandiri. Namun karena tak kunjung dicopot, pihak Bawaslu Lamongan akhirnya melakukan penertiban. Ya, tetap hari ini kita membuat surat instruksi untuk penertiban APK serentak se-wilayah Kabupaten Lamongan. Jadi hari ini itu sudah mulai penertiban yang dilakukan oleh Panwascam dan jajarannya, kemudian Bawaskam juga ada di wilayah kota yang kita kondisikan dengan melibatkan Pol PP, kemudian Panwascam dan PKD. Terus terkait untuk masa kampanyenya sendiri nih Pak? Masa kampanye tanggal 28 November 2023. Sementara itu berdasarkan data Bawaslu Lamongan, total APK yang melanggar aturan berjumlah kurang lebih 7.000, baik itu berupa banner maupun baliho. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Pemirsa, rapat koordinasi penetapan upah minimum Kabupaten Ngawi tahun 2024 berlangsung cukup alot. Butuh waktu hampir 5 jam hingga tercapai kesepakatan kenaikan UMK sebesar Rp80.000. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan BPS menggelar rapat koordinasi usulan upah minimum Kabupaten UMK Ngawi tahun 2024. Setelah pembahasan yang cukup alot hingga 5 jam, akhirnya disepakati besaran usulan UMK 2024 yang akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur naik Rp80.000. Kabid Tenaga Kerja DPP TK Ngawi, Supriyadi menjelaskan pada ketentuan yang baru pembahasan UMK 2024 sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Jika sebelumnya dari pembahasan awal tidak memasukkan nilai inflasi, kenaikan hanya sekitar Rp20.000. Setelah itu terdapat masukan dari Serikat Pekerja agar inflasi tetap dimasukkan dalam penghitungan seperti daerah lain, sehingga disepakati untuk besaran usulan UMK 2024 yakni sebesar Rp80.000 setelah ditambahkan dengan inflasi. UMK Ngawi yang pada tahun 2023 sebesar Rp2.158.000, pada tahun 2024 mendatang diusulkan sebesar Rp2.238.000. Usulan tadi berjalan alot karena memang dari segi PMK sendiri kan sudah mengikat, PP Peraturan Pemerintah 51 itu sudah mengikat kalau upah kabupaten, tingkat ekonomi kabupaten itu lebih tinggi atau di bawahnya UMK sebelumnya, maka perhitungan tidak ada inflasi, penambahan inflasi. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan dan masukan dari teman-teman serikat. Akhirnya kami sepakat untuk masukkan inflasinya. Akhirnya ketemu, tetapi win-win solutionnya kita di angka alfanya. Alfa itu negosiasi, bisa di situ negosiasi antara alfa 0,1 sampai 0,3. Kalau dari serikat mintanya 0,3, tetapi kami sudah memasukkan inflasinya. Kami kalau pakai 0,3 terlalu tinggi, kami ambil tengah-tengahnya. Akhirnya tadi sepakat untuk kita sepahami bersama-sama alfa hanya 0,25 dan tadi sudah sepakat kita usulkan ke provinsi kenaikan sekitar 80.000 dari yang sebelumnya tanpa alfa itu adalah 20.000. Supriyadi menambahkan dengan adanya kesepakatan tersebut selanjutnya akan dimintakan surat rekomendasi dari Bupati Ngawi untuk selanjutnya diusulkan dan dibahas dengan Dewan Pengupahan Provinsi. Dengan besaran usulan yang baru tersebut maka sudah tidak akan ada catatan dari proses pengusulan ke Gubernur. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Informasi mengenai kunjungan kerja di Tuban Menteri Pertanian di demo petani akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Apa isinya?
Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina, yang lambat laun tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan SADANIS atau pemeriksaan payudara klinis secara berkala di Fasyankes atau puskesmas. Sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini, mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, masih di Sketsa Bengawan. Seorang petani melakukan demo di lokasi acara kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Imran Sulaiman. Petani ini menuntut agar Menteri segera mencabut Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi. Pasalnya aturan ini dinilai sangat merugikan petani.
Kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Imran Sulaiman di Gedung Geraha Sandia, Kecamatan Maraura, Kabupaten Tuban, diwarnai aksi seorang petani. Petani ini meminta agar Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian segera dicabut. Aksi ini dilakukan dengan cara membentang spanduk tuntutan di depan lokasi acara. Pencabutan permentan ini dinilai sangat diperlukan. Pasalnya, aturan tersebut dinilai menjadi biang kerok penurunan produksi pertanian. Namun, aksi yang dilakukan Jumantoro mewakili Asosiasi Petani Pangan Indonesia Provinsi Jawa Timur ini tak berlangsung lama. Pasalnya, Satpol PP Tuban langsung mendatanginya dan memintanya agar menurunkan spanduk tersebut. Jumantoro mengungkapkan selama Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tidak dicabut, kedaulatan pangan tidak akan bisa terwujud. Dalam aksi ini, ia juga meminta agar Menteri Pertanian mengembalikan subsidi pupuk dari 9 komoditi menjadi 70 komoditi. Berharap Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yang menjadi biang kerok terjadinya penurunan produksi itu ditinjau kembali. Yang paling wajib adalah kembalikan seperti semula. Jangan hanya 9 komoditi yang disubsidi, tetapi 70 komoditi. Yang kedua, kembalikan pupuk itu menjadi 5, jangan hanya 2. Jadi SP36 disubsidi lagi, ZA disubsidi, organik disubsidi. Kenapa? Pada saat kita bicara kedaulatan pangan, tapi pupuknya di pupuk subsidi yang dibatasi sama dengan bohong. Bukan kedaulatan pangan yang akan kita rasakan, tapi kehancuran pangan yang akan kita dapatkan. Pak, aksi ini sudah Bapak gelar di mana saja? Saya sudah ke DPR RI, saya kemarin juga ingin ketemu Menteri Pertanian, saya sampai aksi, cuman hanya Istana Negara yang saya tidak aksi. Kami hanya ingin bahwa petani Mbok Yau diperhatikan lah. Kami ingin hidup layak dan sejahtera. Terkait hal ini, Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman berjanji akan segera mencabut permentan tersebut dan menggantinya dengan yang baru, sehingga para petani bisa kembali merasakan pupuk bersubsidi. Kami langsung revisi sesuai permintaan mereka. Berarti permen lama dicabut, Pak? Dicabut. Permen baru. Oke, terima kasih teman-teman. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan panen dan tanam padi di Kabupaten Tuban Kamis pagi. Kegiatan ini merupakan bentuk percepatan peningkatan produksi beras nasional di masa tanam sehingga mampu menekan jumlah impor beras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan panen dan tanam padi di Desa Ngadipuro dan Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Kamis pagi. Kegiatan ini merupakan bentuk percepatan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi beras nasional di masa tanam sehingga mampu menekan jumlah impor beras. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerangkan bahwa di bawah kepemimpinan Hovifah Indar Parawansa, Provinsi Jawa Timur menjadi penyuplai beras, jagung, dan sapi terbesar di Indonesia. Dengan berjalannya tanam culik, yang mana usai panen langsung tanam lagi, yang saat ini dilakukan petani di Kabupaten Tuban, diharapkan ke depan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras tanpa perlu melakukan impor. Ini Ibu Gubernur tangan dingin. Nomor 1 penyuplai beras Indonesia, surplus. Nomor 1 juga jagung. Nomor 1 sapi. Dan yang lebih menarik adalah ada tadi malam nenas beratnya 7 kilo. Itu pertama aku lihat nenas besar. Betul-betul kreatif, beliau kreatif. Betul-betul dia cutnya di Kartini zaman now. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyebutkan Provinsi Jawa Timur hampir menyuplai 80% beras di Indonesia. Mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023, Jawa Timur menjadi penyuplai beras terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Kita suplai hampir 80% dari Jawa Timur dan kita year on year per September 2022-2023 kita surplus 9,23%. Prediksi BPS sampai dengan akhir Desember kita tetap tertinggi di antara seluruh provinsi. Itu artinya dari mulai tahun 2020, 21, 22, 23
sebetulnya produksi padi di Jawa Timur tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Karena sinergitas di antara seluruh tim Kapoktannya luar biasa, Kades sampai bupatinya juga luar biasa, dan tentu PPL yang punya peran untuk bisa melakukan pendampingan dan memberikan guidance ya bagi para petani kapan percepatan musim tanam dilakukan, bagaimana proses irigasinya. Saya rasa PPL luar biasa perannya. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Pemirsa, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman memberikan pembinaan kepada ribuan penyuluh pertanian se-Jawa Timur saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban Kamis siang. Kegiatan ini digelar untuk memberikan motivasi agar mereka bersemangat dalam meningkatkan produktivitas pangan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman memberikan pembinaan kepada 2.500 penyuluh pertanian dan perwakilan petani se-Jawa Timur di Gedung Graha Sandia, Kecamatan Maraura, Kabupaten Tuban, Kamis siang. Dalam kesempatan ini, Amran Sulaiman memberikan motivasi kepada para penyuluh pertanian dan petani agar bersemangat dalam meningkatkan produktivitas pangan. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa penyuluh merupakan pahlawan pangan dan garda terdepan swasembada pangan. Mentan Amran juga mengungkapkan bahwa dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan, Indonesia kembali swasembada khususnya padi dan jagung. Pada acara ini, Mentan juga berdialog langsung dengan peserta. Setelah menerima masukan dari para penyuluh dan perwakilan petani, Mentan berjanji akan merubah segala kebijakan. Salah satunya memperbaiki data pertanian dan mencabut peraturan Menteri Pertanian atau Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Pertama-tama kami bangga dengan PPL Jawa Timur dan PPL seluruh Indonesia. Aku terharu. Jiwa juangnya luar biasa. Bukan mengeluh minta apa-apa, tapi minta data diperbaiki pupuk untuk petani. Tidak pernah minta untuk dirinya. Ini luar biasa. Insya Allah data kami akan penuhi. Itu nilainya 20 miliar. Kami pulang, langsung kami beresin. Permentan kami langsung revisi sesuai permintaan mereka. Berarti permen lama dicabut, Pak? Dicabut. Kami akan ganti permen baru. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.